supaya ibadah berjalan dengan baik. Sebelum kita masuk dalam ibadah kita mau saat teduh sejenak, kita ambil sahabat, kita siapkan hati kita. Kita menikmati hadirat Tuhan Yesus di tengah-tengah kita pada sore hari ini. Kita bersungguh punya Allah yang hebat, Allah yang baik, Allah yang luar biasa. Kita dimampukan untuk melewati tahun 2020 itu semua berkat kasih karunia yang luar biasa yang Tuhan nyatakan buat kita. Saat ini kita mau datang kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, memuji Tuhan. Mau kita katakan kepada Tuhan, oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, Ku ada sampai saat ini. Mas pemimpin kita pada sore hari ini
rawat dan jaga Tuhan. Maka Bapak Ibu saat itu kita mau bersyukur kepada Tuhan. Kita bersyukur kita punya Bapa yang hebat, Bapa yang ajaib. Kita mau pujian kita sekali lagi. Banyak hal yang Bapak buat di dalam hidupku. Rancangan indah terjadi di dalam.
Bapak Ibu Saudara yang terkasih dan yang berbahagia pada sore hari ini, kita akan Nadia Karina Adwinata supaya masuk dalam perkenanan Tuhan. Untuk itu, Jemaat Yesus Kristus, kita boleh berkumpul di sini untuk menemukan nikah dari kedua saudara, yaitu Serius Walu dan dari Nadia Karina Adwinata, untuk memohonkan berkat Allah atas nikah mereka. Untuk itu, dengarkanlah sekarang penjelasan tentang nikah, sebagaimana Allah tetapkan sejak semula untuk mewujudkan suami istri yang beriman demi kasih setia Kristus. Allah Bapa yang Maha Kuasa menciptakan langit dan bumi dan segala sesuatu di dalamnya, menjadikan manusia itu laki-laki dan perempuan. Tidak baik demikian Allah berfirman, kalau manusia itu seorang diri saja, Aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Sebab itu, laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia. Rasul Paulus menegaskan bahwa persekutuan seumur hidup antara suami dan istri ini merupakan suatu rahasia besar yang mencerminkan hubungan Kristus dengan jemaatnya. Sebab itu pernikahan itu wajib dijunjung tinggi dan suami istri hidup dengan syukur dan tanggung jawab dalam ketaatan kepada Allah dan ketetapannya. Firman Allah menyatakan bahwa oleh dosa manusia pernikahan diperadakan dengan kesukaran, kedukaan dan pergumulan, masalah-masalah kehidupan dan pencobaan. Namun demikian, Kristus menempatkan pernikahan orang beriman di dalam terang kasih karunia-Nya dan hendak menjamin kebahagiaan dan keselamatan pengikut-pengikutnya yang setia kepadanya dan yang bertekun dalam doa dan pembacaan firman Allah. Sebab itu, hai istri-istri, tunduklah kepada suamimu, supaya jika ada di antara mereka yang tidak taat kepada firman, mereka juga tanpa perkataan dimenangkan oleh kelakuanmu. Jika mereka melihat bagaimana murni dan salehnya hidupmu, demikian juga kamu, hai suami-suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu. Hormatilah mereka sebagai teman pewaris kasih karunia, yaitu kehidupan yang kekal. Dalam kasihmu kepada yang satu dengan yang lain, suami istri mengakui dia yang mengasihi mereka sampai kepada kesudahan. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, bahkan Engkaulah Allah yang terus menyertai kami dengan kuasa Roh Kudus, supaya kami sungguh menjadi orang yang terus dalam pemeliharaan, dalam kasih dan kemurahan-Mu. Pada saat ini ya Bapa, sesuai juga dengan kebenaran-Mu, bahkan Engkaulah Allah yang berkenan juga yang membentuk keluarga yang ada. Untuk itu pada saat ini kami sungguh menyerahkan untuk kedua anak-Mu yang akan membangun dalam satu keluarga yang baru, supaya Engkau Allah hadir, Engkau menolong, bahkan juga berkenan menentukan pernikahan mereka pada hari ini. Bahkan juga hamba-Mu, supaya sungguh Tuhan juga pakai menyatakan kehendak dan rencana-Mu dalam
keluarga yang baru yang akan dibentuk oleh saudara kami Heru Waluhu dengan Nadia Erlina Ardiwinata. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Bahkan lewat juga pemberkatan ini, kami pun juga semua yang boleh bersama dalam berkat dan kemurahan-Mu. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Jemaat Yesus Kristus, supaya kita sekalian beralaskan firman Allah, hendaklah kita melaksanakan dengan penuh tanggung jawab tuntunan nikah Kristen. Berkenaan dengan hal itu, di hadapan Tuhan dan jemaatnya, saya mengajukan beberapa pertanyaan kepada kedua mempelai. Apakah saudara dalam hidup suami istri kelak bersedia mengabdi kepada Allah dalam ketekunan dan keesaan iman, dalam persekutuan hidup, saling membantu dan melayani, baik dalam kebutuhan hidup ini maupun hidup yang kekal, dan menjadi berkat di tengah-tengah jemaat dan masyarakat? Yang kedua, apakah saudara dalam hidup suami istri kelak setia membentuk persekutuan yang tetap sampai maut memisahkan, membina rumah tangga, dan kalau Allah mengaruniakan anak akan memelihara dan mendidik dalam mengenal akan juru selamat? Ketiga, apakah saudara dalam hidup suami istri kelak bersedia menjalankan hidup bersama dalam kedudukan nikah secara jasmani dan rohani, sehati sepikir dan tegak di tengah-tengah pencobaan hidup, dan dalam hidup bersama mencerminkan persekutuan jemaat dengan Kristus Tuhannya? Apakah jawab saudara Verius Waru? Apakah jawab saudari Nadia Karina Ardiwinata? Mempelai berdua yang kekasih, setelah saudara memutuskan bersama untuk hidup bersama sebagai suami istri di dalam terang kasih karunia Kristus, maka dengan sukacita dan penuh kepastian majelis menyambut kehendak saudara-saudara. Maka kami sekarang mengundang saudara-saudara berdiri di hadapan Allah dan jemaatnya dan menyatakan kehendak-Mu dalam bentuk janji sebagai berikut. Saya Verius Waru menyambut engkau Nadia Karina Ardiwinata sebagai istriku, dan berjanji bahwa saya tetap setia serta mengasihi dalam hidup dan malam, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia sebagaimana diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Saya Nadia Karina Ardiwinata menyambut engkau Verius Waru sebagai suamiku, dan saya akan berjanji akan tetap setia kepadamu serta mengasihi dalam hidup dan malam, bahwa saya akan memelihara engkau dengan setia bagaimana diperbuat oleh seorang yang beriman kepada Yesus Kristus. Janji saudara akan ditandai dengan pemasangan cincin. Melambangkan kebulatan serta kesucian cinta kasih padamu. Bapa kita yang rahmani, yang telah memanggil kamu dalam persekutuan nikah yang kudus ini, memenuhi kamu dengan kasih karunia-Nya, memberkati kamu supaya dalam iman, kasih, dan keesaan kamu hidup berbahagia dan suci. Dalam nama Tuhan Yesus
Amin. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada saat ini mereka sudah sah sebagai suami dan istri di hadapan Allah dan disaksikan oleh Bapak Ibu saudara dan juga jemaat Tuhan yang boleh bersama pada sore hari ini. Untuk itu sebagai wujud pertama kali kasih suami kepada sang istri, untuk itu dipersilakan untuk saudara Perius untuk menyatakan kasih kepada sang istri. Mohon tepuk tangan untuk dan selanjutnya untuk melanjutkan dari yang ada. dan keluar baru
Bapak Denny, dari pihak perempuan saudara Febri. Menjadi keluarga baru. Itu semua karena berkat kasih Tuhan, kasih sayang Tuhan yang luar biasa. Kalau bukan karena Tuhan, ini semua tidak bisa terjadi. Kita bersyukur punya Allah yang luar biasa, Allah yang hebat, Allah yang baik. Maka saya beri Bapak Ibu, kita mudahkan kepada Tuhan. Yang tak sungguh perlindunganmu.
kemuliaan, segala kebesaran hanya bagi Allah yang Maha Tinggi. Dan pada saat ini bilang Engkau Bapa yang penuh kasih, menyatakan kasih-Mu lewat kebenaran-Mu, dan juga Kau juga memakai hamba-Mu untuk menyatakan kehendak-Mu. Bahkan setiap kami yang boleh bersama hari ini menerima berkat kebenaran yang daripada Tuhan, jika mampu melangkah ke depan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Di dalam nama Yesus kami menaikkan doa kami. Amin. Silakan Bapak bicara untuk kembali. Umat yang dikasih Tuhan, kita akan membaca merenungkan bagian firman Tuhan yang ada, yaitu dari 1 Korintus pasalnya yang ke-7 ayat 33 sampai ayat yang ke-34. 1 Korintus pasal 7 ayat 33 sampai 34. Demikian firman Tuhan. Orang yang beristri memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan istrinya? Dan dengan demikian perhatiannya terbagi-bagi. Perempuan yang tidak bersuami dan anak-anak gadis memusatkan perhatian mereka kepada perkara Tuhan, supaya tubuh dan jiwa mereka kudus. Tetapi perempuan yang bersuami memusatkan perhatiannya pada perkara duniawi, bagaimana ia dapat menyenangkan suaminya. Ya, Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan, secara singkat saya juga akan sampaikan, apa sih harapan dalam pernikahan? Secara khusus, harapan Tuhan dalam satu pernikahan. Karena pernikahan itu adalah kebenaran Tuhan, karena itu adalah perintah Allah, karena Tuhan sendiri yang menginginkan manusia untuk berkeluarga. Walaupun memang ada juga orang yang dipanggil untuk serikat atau hidup sendiri, tetapi yang mau mengambil keputusan untuk berumah tangga atau hidup dalam satu pernikahan yang ada, tentu dasar yang ada adalah mengenal kebenaran Allah. Dan kebenaran Allah itulah dalam satu pernikahan menjadikan satu ajang pengujian iman, sebuah boleh dikatakan laboratorium penerapan kasih dalam kehidupan ini. Untuk itu ada beberapa harapan Allah dalam pernikahan. Yang pertama, pernikahan sebagai tempat melayani sesama. Melayani sesama dimulai melayani suami kepada istri, istri kepada suami. Sebagai satu bentuk melayani sesama dimulai di situ. Jika pelayanan suami dan istri itu baik, dan itu juga akan berdampak juga yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena dengan melayani di tengah-tengah keluarga, sebagai tempat kita bisa melayani kebutuhan orang lain, walaupun saya katakan sebenarnya tentu tidak setuju kalau dikatakan istri saya orang lain, ya. Tetapi paling tidak bukan diri sendiri, tapi ada orang yang paling dekat, yang sudah, apalagi sekarang sudah dipersatukan. Kalau pasangan suami istri itu harus memberikan waktu lebih banyak untuk berusaha menyenangkan pasangannya. Ya, dalam ayat 33 sampai 34. Bagaimana supaya memang suami dan istri berusaha menyenangkan pasangannya, bukan untuk menyenangkan dirinya sendiri. Jelas firman Tuhan kan dikatakan menyenangkan istrinya, menyenangkan suaminya. Artinya setiap suami harus menyenangkan istrinya, setiap istri harus menyenangkan suaminya.
Itu prinsip. Bukan dibalik supaya dia menyenangkan saya. Bukan demikian. Yang kedua, pernikahan akan mengubah diri kita menjadi lebih baik karena saling mengasihi, menghormati, dan memberikan curahan kasih sayang dan menunjukkan sisi baik pasangannya. Artinya memang melihat sisi positif dari pasangannya atau kebaikan-kebaikan yang ada. Dan tentu saya sebagai hamba Tuhan yang mempersiapkan mereka, dan memang mereka jujur kepada waktu itu masih calon, ya, calon suami dan istri, jujur. Ada sisi baik, ada sisi kekurangan yang ada, tetapi supaya melihat sisi positifnya, termasuk dalam janji nikah yang telah saudara dari bahkan juga sebagai keluarga yang baru, Bapak Perius Waru, ya, sebenarnya dalam janji nikah yang saudara lakukan, ucapkan di hadapan Tuhan dan jemaat, belajar mendahulukan kepentingan pasangannya. Dan tentu ini didasar juga dengan Filipi pasal 2 ayat 1 sampai yang keempat. Yang ketiga, pernikahan harus membuat kita memiliki semangat untuk saling mengasihi. Jadi yang pertama, mengubah lebih baik untuk saling mengasihi. Yang ketiga, pernikahan harus membuat kita memiliki semangat untuk saling mengasihi. Ada semangat. Faktor yang mengendalikan persatuan suami istri adalah komitmen mereka bersama untuk saling mempedulikan kesejahteraan satu sama lain sampai ajal memisahkan. Jadi memang harus ada komitmen yang kuat, semangat yang berkobar-kobar untuk mengasihi pasangannya, untuk membuat keluarga bagaimana sejahtera, bukan ego, ya, yang ditonjolkan, tetapi bagaimana kepedulian kepada pasangannya. Yang keempat, pernikahan akan menjadi gambaran jalinan hubungan Kristus dan dengan jemaatnya, membangun kasih agape, kasih yang memberi, kasih yang mau berkorban, kasih yang tidak menuntut, tetapi juga dengan memperhatikan pernikahan antara Kristus dan jemaatnya. Artinya pernikahan adalah menjadikan satu gambaran hubungan kita jemaat dengan Kristus, bagaimana pengorbanan, bagaimana pengabdian, rasa hormat terbangun ada di dalamnya. Dan tentu kasih agape itu berdasarkan pada saat kehidupan kita memang mengandalkan kebenaran Tuhan, hidup mengasihi Tuhan, dan itu akan tercermin dalam kasih dalam kehidupan kita. Ada 3 hal yang secara singkat saya sampaikan sebagai suami istri yang mengasihi pasangannya. Ketika melihat kekurangan pasangannya, apa yang harus dilakukan? Yang pertama, harus mampu menjaga lidah tidak mencelanya. Kalau memang mengasihi pasangannya, kalau melihat kekurangan pasangannya, mampu menjaga lidah untuk tidak mencelanya, dan itu tidak berlaku katanya, ya, keluarga berbeda Perius, tapi buat setiap kita. Yang kedua, ketika melihat kekurangan pasangannya, mampu memilih untuk menutup sebelah mata, tapi bukan yang sebelahnya melirik yang di tetangganya, ya. Tapi mampu, ya, kalau melihat kekurangan pasangannya, mampu memilih untuk menutup sebelah mata atas kekurangan dan membuka mata lain untuk fokus kepada kelebihan pasangannya. Ketiga, ketika mampu menjadikan kekurangan pasangan sebagai tempat untuk bisa berbuat sesuatu, melakukan sesuatu, berbagi sesuatu,
pasangannya. Sekali lagi, ketika suami dan istri mampu menjadikan kekurangan pasangan sebagai tempat untuk berbagi, membagi, untuk berkorban, untuk mengasihi, untuk berbuat sesuatu yang baik, yang positif, dan tentu itulah yang Tuhan juga kehendaki. Biarlah firman Tuhan yang singkat pada sore hari ini yang saya juga sampaikan menjadikan dasar buat keluarga juga kita terus, tapi juga buat kita semua. Kita masuk dalam doa syafaat, sekaligus nanti kita akhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa, kami sungguh bersyukur untuk peristiwa yang luar biasa hari ini, karena Tuhan sudah membentuk keluarga yang baru, yaitu keluarga kami Garis Baru. Dalam Allah untuk Tuhan terus menaruh kekuatan yang daripada Tuhan ada dalam kehidupannya, menaruh berkat sebagainya, juga boleh menikmati berkat-Mu dan boleh menjadi berkat. Bahkan kiranya Tuhan juga terus menguatkan dan meneguhkan dan semakin bijak menjalani hidup yang Tuhan berikan dalam kehidupan sebagai suami dan istri. Kami juga berdoa dan menyerahkan dalam tangan-Mu untuk orang tua yang boleh mengantarkan kedua anak-anak mereka, dan tentu apa yang telah mereka buat lakukan tidak sia-sia, tetapi sungguh-sungguh dalam perkenanan Tuhan, dalam kebaikan yang daripada Tuhan. Karena mereka sebagai orang tua yang memang sudah memperjuangkan untuk mereka menjadi orang-orang yang dewasa, baik dalam pemikiran, dewasa juga secara rohani. Terima kasih Tuhan. Dan bila Tuhan juga terus memberkati orang tua yang ada, yang mengantarkan anak-anak mampu membangun satu keluarga yang baru. Demikian juga Tuhan, kami berdoa khususnya juga untuk acara resepsi yang akan kami lakukan bersama-sama. Entar supaya sungguh Tuhan juga boleh menolong baik perjalanan dari tempat ini sampai ke Dasratun, bahkan sepanjang acara di sana dalam berkat kemurahan kasih yang daripada Tuhan. Demikian juga Tuhan, untuk tugas tanggung jawab panggilan Tuhan yang Tuhan juga percayakan di tengah kehidupan dan pelayanan yang ada, yang Allah juga terus memakai kami semua untuk hormat kemuliaan bagi nama Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan kami di atas segala yang ada. Inilah doa kami yang kami inginkan hanya dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang telah mengajar berdoa demikian. Bapa kami di surga, segala namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami hari ini makan kami secukupnya, dan ampuni kami kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang salah kepada kami, dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang memberi kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Semoga Bapak Saudara berdiri. Mari kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman Rasul ini. Aku percaya pada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Hari langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dari dalam Maria, yang menderita secara di bawah penderitaan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku
hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Kita akan memberikan persembahan kita diiringi pujian. Tiada berkesudahan kasih sekian Tuhan. Baik Bapak Ibu, kita akan masuk dalam kata sambutan. Yang pertama, mewakili dari Majelis Jemaat GPIM Philadelphia. Yang kedua, mewakili dari pihak laki-laki, yaitu Bapak Bailey. Yang ketiga, keluarga mempelai wanita, mewakili Bapak Tumpang Sintonga. Nanti dipersilakan. Baik Bapak Ibu, Shalom. Kita bersyukur pada sore hari ini Tuhan memberkati kita semuanya, memberkati keluarga Bapak Mansyukur Harum dan Ibu Dita Sinaga dan keluarga Bapak Dedi Adinata dan Ibu Panggabean. Kami bersyukur hari ini Tuhan nyatakan kemuliaan-Nya, di mana anak yang mereka kasihi menerima pemberkatan hingga kudus, dan mereka sudah menjadi keluarga baru, keluarga yang mengasihi Tuhan, keluarga yang bersama-sama melayani Tuhan di Jemaat GPIM Philadelphia. Pesan kami dari majelis, terus melayani, semangat melayani, bergandeng tangan bersama majelis dan semua rekan-rekan pelayanan, sehingga nama Tuhan
Kami dari pribadi dan majelis dan seluruh jemaat GPN Philadelphia mengucapkan selamat kepada keluarga yang baru. Biarlah keluarga baru ini keluarga yang diberkati Tuhan, keluarga yang takut akan Tuhan, menjalankan perintah Tuhan dalam kehidupan tiap-tiap hari. Itu pesan kami dari gereja. Biarlah Tuhan Yesus memberkati semua kita yang hadir di tempat ini. Amin. Shalom. Shalom. Silakan Bapak Henry. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Tabibun. Yahom Horas. Yang kami hormati Pak Pendeta Mardi Utomo yang sudah memberkati kedua anak yang kita kasihi pada sore hari ini. Yang kami hormati seluruh majelis GPN Philadelphia. Yang kami hormati tentunya tuan rumah di tempat ini, Bapak Pendeta Jen Tafif dan seluruh majelis. Yang kami hormati, kami kasihi keluarga Bapak Dedi Ahdiat Ardiwinata dan Ibu Rosida Panggabean. Yang kami kasihi keluarga hambanya Bapak Pendeta Mansyukur Warubu MTH dan Ibu Pendeta Devita Sinaga MTH. Yang kami kasihi teristimewa anak kita yang kelihatan begitu sukacita luar biasa pada sore hari ini, anak kita Perius Warubu dan anak kita Nadia Karlina Ardiwinata. Tidak bisa terbayangkan dan tidak bisa diperhitungkan betapa besar sukacita mereka malam ini. Sore hingga malam ini nantinya kita bersyukur pada sore hari ini diteguhkan dengan luar biasa. Kita percaya dengan dasar firman Tuhan yang kokoh pada sore hari ini, mereka akan membangun keluarga yang sempurna. Sebagai manusia akan banyak kelemahan. Sebagai manusia mereka tentu tidak sama. Mereka berasal dari dua pribadi yang berbeda. Berbeda suku, berbeda keluarga, berbeda pendidikan, berbeda strata, berbeda pengalaman dari lahir. Namun pada sore hari ini luar biasa kasih Tuhan. Kedua anak yang kita kasihi dipersatukan dalam kasih yang sungguh sempurna. Dan kita percaya bahwa bahtera rumah tangga yang sudah dimulai ini akan terus kokoh bersama Tuhan karena mereka diikat dalam kasih. Kami atas nama keluarga Bapak Pendeta Mansyukur Warubu berterima kasih kepada Pak Pendeta yang sudah memberkati kedua anak kita. Juga kepada Pak Dedi dan Ibu Rosida Panggabean. Hari ini, sore ini, kami bersyukur memiliki besan yang luar biasa. Kami bersyukur punya keluarga yang luar biasa. Sejak kedua anak kita diberkati, maka kami dari keluarga Warubu sudah bertambah keluarga besar kami, yaitu Pak Dedi dan Ibu Boru Panggabean. Tentu seluruh jemaat yang menjadi bagian dari keluarga mereka menjadi keluarga kami. Atas nama keluarga Paman Syukur Warubu sekali lagi, juga mewakili keluarga besar Himpunan Masyarakat Nias Indonesia Provinsi Lampung, kami berterima kasih untuk segala jerih lelah, segala partisipasi, segala kerja keras dari semua panitia dan istimewa majelis dari Philadelphia yang sudah membantu, yang sudah berbuat begitu luar biasa hingga acara ini boleh terlaksana dengan baik. Bapak Ibu, tentu selesai acara ini dengan kasih Kristus dan sukacita, kita bersama-sama di dalam resepsi yang nanti akan dilangsungkan di Hotel Sheraton pukul 18.30 sampai selesai. Demikian yang dapat kami sampaikan mewakili dari keluarga Pendeta Mansyukur. Kami sadar Bapak dan Ibu, keluarga kami tidak sempurna, tidak lengkap. Masih ada orang tua yang ada di Nias karena kendala dan kondisi tidak bisa berangkat dan datang kemari. Kami percaya kelemahan kami sekali lagi disempurnakan karena kita ada dalam kasih. Disempurnakan karena Bapak sudah menjadi bagian dari keluarga kami. Tentu kita saling mengisi, saling menolong, saling menopang, dan saling menutupi bila ada kekurangan. Terima kasih.
Tuhan memberkati kita semua. Shalom. Mewakili dari pihak Realita, Bapak Nusantri Tongah, dipersilakan. Yang kami hormati Bapak Gembala Sidang, Bapak Pendeta Mardi, para mahasiswa, pengurus gereja, keluarga besar Bapak Pendeta Waru sekaligus Besan Kaleng dari Sinaga, undangan keluarga besar Waru yang ada di gereja, Bapak Ibu sidang jemaat Tuhan Gepin Philadelphia Lampung. Betul Pak? Gepin kan? Karena kami dari Jakarta. Yang kami hormati pula saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, saudara kami yang dari sila beragama Muslim mungkin masih ada di belakang. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Bagi saudara-saudara kami yang beragama Muslim, kami ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bahasa Ibraninya Salem Alehem, balasannya wa alehem salem, artinya Assalamualaikum, balasannya adalah Waalaikumsalam. Terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Pendeta yang sudah begitu besar pengorbanan yang diberikan untuk mengasuh anak kami berdua ini. Mulai dari persiapan, penggembalaan sampai dengan baptisan pernikahan pada sore hari. Bapak Ibu sekalian, seperti yang dikatakan oleh Bapak Pendeta tadi, bahwa sudah dibacakan apa yang tertulis dan genaplah sudah di dalam Matius 19 ayat yang ke-6. Demikianlah mereka bukan lagi satu. Apa yang dipersatukan oleh Allah tidak boleh dicerai manusia. Anak kami tadi Verius, Hera kami. Jadi Hera anak kami sudah resmi menjadi anak kami baru, dan guru kami Nadia sudah disampaikan oleh Bapak Pendeta dan sudah diberkati, dan ini menjadi satu palang pintu dan fondasi yang pokok buat kalian berdua untuk menapaki apa yang menjadi modal berkeluarga ke depan. Pendek kata Bapak Ibu, kami hanya mengucapkan terima kasih yang banyak bahwa Bapak Ibu di tengah pandemi yang demikian menakutkan ini, kita masih boleh bersama-sama mengantar anak kami berdua ini untuk kita boleh mendoakan dia bersama-sama ke jenjang pernikahan yang kudus. Sekali lagi bahwa nanti sore seperti yang disampaikan oleh keluarga Pak Wahudu tadi, kami masih akan berkenan mengundang Bapak Ibu untuk nanti menghadiri standing party di Hotel Sheraton. Berapapun adanya undangan itu sudah merupakan syarat dan prasyarat sesuai dengan yang ditentukan oleh pemerintah dan protokol kesehatan kita. Sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kami atas nama keluarga pihak mempelai perempuan mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan doa dan segala upaya yang diberikan sehingga anak kami Nadia ini tumbuh besar dan siap diantar ke pernikahan yang kudus pada sore hari ini. Demikianlah kiranya yang ingin saya sampaikan. Terima kasih sekali lagi kepada Bapak
Demikian Bapak Ibu, Tuhan Yesus memberkati. Di dalam nama Yesus kami naikkan doa kami. Jemaat kekasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan menyertai kau dan melindungi engkau. Tuhan menarik engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin.